Hai, ketemu lagi dengan Benedikta Bonowidya. Sambil berjalan ya. Oke, tadi teman-teman udah lihat kan gimana caranya aku beradaptasi, salah satunya adalah menggunakan tongkat. Jadi aku mau cerita, tahun 2018 ketika aku dinyatakan kanker sarkoma itu, soft tissue sarkoma, kemudian proses pertama adalah mengangkat tumornya, yang kedua kemo, dan yang terakhir radiasi. Nah, setelah diangkat tumor itu ternyata ada otot-otot besar, otot-otot yang diambil karena si tumor itu tumbuh di otot. Jadi di otot saya diambil, dan ada otot yang mengikat dengkul itu sudah nggak ada. Akibatnya dengkul saya memang untuk berdiri pertama kali itu sangat lemah, sangat lemah. Bagaimana caranya aku kemudian bisa berjalan? Nah, dokter mengatakan ada caranya. Pertama kali dokter mengajarkan aku memakai walker. Ini walker. Saya diajarkan gimana caranya berjalan dengan walker. Cobain ya, kasih tahu ya sama teman-teman ya. Nah, ini. Ini ketarik. Sorry, kameranya ketarik. Nah, jadi kira-kira begini aku belajar berjalan. Nah, begitu. Ini aku lakukan selama 1 bulan. Selama 1 bulan aku berjalan dengan walker. Di sisi lain aku juga menjalankan fisioterapi. Seminggu itu 2 kali aku fisioterapi. Setelah sekian lama fisioterapi, baru saya diizinkan sama dokter menggunakan tongkat, 1 tongkat. Seharusnya tongkat yang dengan kaki, kan ada tuh tongkat yang ada kakinya 3, ada yang kakinya 4 gitu kan. Harusnya itu karena menghindari aku jatuh. Tapi yang aku lakukan adalah aku rada-rada nakal. Aku menggunakan tongkat ini. Ini adalah tongkat untuk naik gunung sebenarnya. Dokter udah wanti-wanti jangan sampai aku jatuh. Ya, kenapa aku suka pakai tongkat ini? Tongkat ini gak lentur. Jadi kalau ditekan itu gak lentur. Jadi enak sekali buat jalan, dan buat aku sih firm, aku nggak usah khawatir aku jatuh gitu kan. Tapi tetap setiap kali kontrol dokter selalu mengatakan tongkatmu tidak aman. Jadi gunakanlah tongkat yang kakinya 2 atau 3 atau 4, karena kamu jangan sampai kamu jatuh. Seperti yang ini, ya tongkatnya. Aku membelinya juga kan ada tuh yang kakinya begitu ya.
tetap aja yang ku cari adalah yang bentuknya seperti ini. Ya, mau dibilang gimana ya? Aku gitu loh, kalau bisa mencari cara yang lain ya udah cari cara yang lain, alat yang lain. Ini ku pakai sampai dengan 2020 sebelum akhirnya aku operasi besar lagi karena ada tumor yang kambuh di pangkal pahaku. Kalau tadinya di paha, sekarang sudah masuk ke pangkal paha, di mana resiko untuk jatuh semakin tinggi. Kan? Akhirnya setelah operasi dan itu otot-ototku semakin banyak yang hilang. Jadi dokter khawatir betul aku jatuh. Karena ketika operasi tulangku juga ada yang dikikis kayak gitu, ada juga yang dipotong kayak gitu. Jadi dia khawatir betul. Dan sementara ini masih aku katakan sementara karena dokter mengatakan untuk sekarang gunakanlah tongkat ini. Jadi tongkat yang dipasang di ketiak ya harus 2. Tapi beliau bilang suatu ketika nanti bisa pakai tongkat 1. Tapi kita lihat perkembangannya. Jadi akhirnya aku menggunakan ini. Memang butuh kesabaran. Saya yang orangnya tidak bisa diam, tapi harus belajar untuk lebih sabar dengan menggunakan alat-alat ini. Saya tidak bisa lagi seperti dulu kemana-mana kalau orang Jawa bilang intak-intik itu enggak. Saya harus berhati-hati betul karena saya tidak boleh jatuh. Ketika 2019 dokter mengatakan sama aku, ibu boleh berjalan tanpa tongkat, dia bilang. Tetapi itu kalau di rumah. Kalau jalan-jalan ke mall atau ke kantor atau tempat yang ramai orangnya, tetap harus menggunakan tongkat. Karena karena orang tidak tahu bahwa ibu bermasalah. Kalau ibu jalan seperti biasa, orang tidak lihat bahwa ibu bermasalah sama tulang ibu. Nah, di sisi yang lain, adaptasi yang lain adalah ini dia, wheelchair atau kursi roda. Jadi ketika aku bulan Oktober 2018, aku memutuskan berangkat ke Tibet. Tapi aku udah bilang dari awal sama dokter ortopediku, aku Oktober harus berangkat ke Tibet karena aku udah punya tiket, aku bilang. Terus dia bilang, oh ibu berangkat, ibu bisa berangkat. Jadi aku optimis bahwa aku bisa jalan. Nah, pada awal Oktober aku pamit pada 4 dokterku, 4 dokter apa 3 dokter? Dokter ortopedi, dokter hematolog, dokter radiasiku, dan satu lagi adalah dokter fisioterapiku. Aku pamit sama mereka dan mereka mengizinkan aku berangkat ke Tibet dengan catatan: 1, membawa tongkat, 2, membawa kursi roda. Karena kalau di tempat yang jauh tetap harus gunakan kursi roda, dan itu kutaati. Dan kutaati, aku memakai itu. Jadi ketika berjalan jauh ke sebuah kuil atau sebuah wihara kayak gitu, jauh ya aku pakai kursi roda. Tapi kalau deket ya aku pakai tongkat. Itu, dan wheelchair ini sangat membantu, apalagi setelah operasi 2020 ini, aku banyak menggunakan kursi roda ini. Bukan berarti tongkat ini tidak, bukan berarti begitu. Jadi untuk tempat yang jaraknya pendek-pendek aku masih menggunakan tongkat ini, tetapi kalau jauh ya aku pakai kursi roda. Karena buat aku prinsip kenapa aku harus tetap berjalan, karena kalau aku tidak berjalan, aku khawatir sama kaki kananku akan mengecil dan malah tidak bisa beraktivitas sama sekali kakiku. Nah, dokter mengatakan ibu harus berjalan, ibu tetap harus berjalan, karena kalau enggak berjalan otot-ototnya semakin kecil dan pembuluh darahnya pun tidak berfungsi dengan baik. Itu nanti kalau udah kecil nggak bisa lagi menjadi besar. Jadi makanya sesulit-sulitnya,
dengan kesabaran cukup tinggi, aku juga berusaha untuk berjalan. Tapi tidak bisa ambisius kayak dulu ya, pengen jalan jauh. Jalan sebisanya, yang penting dalam 1 hari aku melakukan kegiatan berjalan terus menerus kayak begitu. Oke, teman-teman, itulah videoku hari ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya.